Man of the match, Juventus versus Sassuolo, Paulo Dybala. Penyerang Juventus Paulo Dybala layak terpilih sebagai Man of the Match di pertandingan melawan Sassuolo di pekan ke-10 Serie A 2021-2022 di Allianz Stadium, Rabu, 27 Oktober 2021 malam waktu Indonesia Barat. Juventus bermain dengan penuh semangat di laga ini, namun sang lawan juga memberikan perlawanan yang sengit. Duel berlangsung dengan alot pada babak pertama. Gol pun baru tercipta pada menit ke-44, tepatnya mulai aksi gelandang bertahan Sassuolo Davide Fratesi. Juventus akhirnya bisa membalas pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-76. Weston McKennie menjebol gawang Sassuolo dengan tandukan kepalanya. Saat laga tampakkan berakhir imbang, Sassuolo bisa mencetak gol pada menit ke-95. Melalui serangan balik, Massimo Lopez dengan mudah menaklukkan Mattia Perin. Juventus pun tumbang dengan skor 1-2. Paulo Dybala tampil sebagai starter di pertandingan ini. Ia berdua dengan Alvaro Morata. Dybala tampak penuh determinasi. Ia sempat nyaris mencetak gol pada menit ke-38. Sayangnya bola tembakannya mengenai tiang kiri gawang Sassuolo. Ia juga sempat mengancam gawang Sassuolo pada menit ke-59, namun bola masih bisa ditepis oleh Koksigli. Pemain asal Argentina itu akhirnya berperan atas lahirnya gol Weston McKennie. Ia adalah pemain yang memberikan assist bagi Weston McKennie. Tendangan bebasnya dari kiri tengah lapangan bisa mendarat di tengah kotak penalti. Menurut catatan WhoScored, Paulo Dybala melepas 2 tembakan ke gawang Sassuolo, 1 tepat sasaran. Ia juga melepaskan 3 kipas. Jumlah itu terbanyak dari semua penggawa Juventus lainnya. Paulo Dybala memenangkan 2 duel udara dan 4 kali melakukan dribble sukses. Selain itu, ia juga mencatatkan 4 umpan silang meski hanya 1 yang tepat sasaran. Paulo Dybala juga mencatatkan 2 tackle di laga ini. Ia mendapatkan rating paling tinggi dari semua pemain Juventus dan Sassuolo, yakni 8,37. Dan ia pun layak dijadikan Man of the Match di laga tersebut. Chiellini berharap Thor bertahan untuk waktu yang lama di Juventus. Bek senior Juventus Giorgio Chiellini melihat Matthijs de Ligt mirip Thor dan berharap ia bisa bertahan lama di Turin. De Ligt tiba di Juventus pada tahun 2019 silam. Ia sempat mengalami masa-masa sulit di Italia. Ia kesulitan beradaptasi dengan sepak bola Italia yang berbeda dengan di Belanda. Namun demikian, De Ligt masih terus sering dipercaya bermain di pertahanan Bianconeri. Namun belakangan ini, masa depannya mulai menjadi tanda tanya. Ada kabar yang menyebutkan ia bisa saja cabut pada musim panas 2022 nanti. Matthijs de Ligt memiliki tubuh yang atletis, ia begitu kekar dan kuat, dan tampak mengintimidasi bagi bek-bek lawan. Giorgio Chiellini rupanya begitu kagum dengan penampilan fisik pemain yang berusia 22 tahun tersebut. Dan ia pun memiliki julukan khusus bagi juniornya tersebut. Ia tampak seperti Thor, dan saya berharap ia bisa menjadi skisar bagi pertahanan BBC, ujar Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini juga berharap Matthijs de Ligt tak cabut dari Juventus pada musim panas 2022 nanti. Ia pun berdoa agar akhirnya yakni Mino Raiola bersedia membantu Bianconeri mempertahankannya di Turin. Jika ia orang Italia, akan lebih mudah untuk mempertahankannya selama bertahun-tahun. Saya harap Mino dapat membantu kami dan meninggalkannya di Turin untuk beberapa tahun lagi, seru Giorgio Chiellini. Ia memiliki otot dan kaki yang besar, tetapi perbedaan nyata ada pada mentalitasnya. De Ligt berusia 22 tahun, tetapi memiliki pikiran berusia 30 tahun yang masih ingin meningkatkan dirinya setiap harinya. Puji Giorgio Chiellini, saya mengaguminya. Setelah melihat De Ligt sebagai lawan dan kemudian rekan setim, ia benar-benar hebat, tandasnya. Jika meninggalkan Juventus, Matthijs de Ligt sendiri kabarnya bisa ditampung sejumlah klub raksasa di penjuru Eropa. Di antaranya adalah Chelsea, Real Madrid, hingga Manchester City.
Hasil pertandingan Juventus versus Sassuolo, skor 1-2. Juventus dibikin KO oleh Sassuolo di laga pekan ke-10 Serie A 2021-2022 di Allianz Stadium, Rabu 27 Oktober 2021 malam waktu Indonesia Barat. Di laga ini, Juventus melakukan 6 pergantian pemain dari skuad yang sebelumnya bertemu dengan Inter Milan. Sementara itu Sassuolo merotasi 4 pemain dari tim yang sebelumnya berduel lawan Venezia. Gol Juve diciptakan oleh Weston McKennie, sementara gol Sassuolo dicetak oleh Davide Fratesi dan Maxime Lopez. Laga langsung berlangsung dengan sengit. Juventus dan Sassuolo langsung adu serangan. Peluang langsung tercipta dari Juventus pada menit kedua. Namun, tandukan Bonucci cuma melipir ke samping gawang. Pada menit ke-7, umpan selang di Siglio mengarah ke tengah gawang Sassuolo, namun Koscielny dengan cekatan menepisnya. Pada menit ke-18, Sassuolo sempat mengancam melalui tendangan kiri dari Berardi. Namun bola sepakannya dari ujung kotak penalti hanya melebar tipis ke samping kanan gawang Juventus. Pada menit ke-38, Dybala menusuk masuk dari sisi kiri ke tengah lapangan. Dari luar kotak penalti, ia melepas tendangan keras yang mengarah ke sisi kiri gawang Sassuolo. Sayangnya bola masih mencium tiang gawang dan keluar lapangan. Gol akhirnya tercipta pada menit ke-44. Sassuolo menyerang dari sisi kanan. Bola kemudian dikuasai Federer di kotak penalti. Ia kemudian memberikan umpan terobosan ke dalam kotak penalti yang disambut dengan sempurna oleh Davide Fratesi yang masuk dari lini kedua. Ia melewati 2 pemain lawan dan tanpa kesulitan melesakkan bola ke sudut kanan gawang Juventus 0-1. Dan gol ini menjadi penutup laga babak pertama. Juventus menambah daya gedornya di babak kedua dengan memasukkan Juan Cuadrado. Ia masuk menggantikan Adrien Rabiot. Juventus kembali mengebrak sejak awal. Mereka bermain dengan tempo tinggi seperti babak pertama. Di sisi lain, Sassuolo berusaha meredam dengan menurunkan tempo permainan. Namun usaha itu kurang berhasil. Juventus mengancam gawang mereka pada menit ke-57. Tendangan Cuadrado dari sisi kanan mengarah tepat ke tengah gawang tanpa bisa dihalau oleh sang kiper. 2 menit kemudian, Dybala melepas tembakan namun masih diblok oleh Koscielny. Bola rebound disambar Chiesa dengan tadukannya namun melambung tinggi keluar lapangan. Juventus akhirnya bisa mencetak gol penyeimbang yang mereka cari-cari pada menit ke-76. Weston McKennie berhasil menjebol gawang Sassuolo dengan tandukannya dari dalam kotak penalti, memanfaatkan umpan free kick dari Dybala 1-1. Setelah itu laga berlangsung dengan alot. Pasalnya Sassuolo kembali bermain dengan agresif dan terkadang mengulur waktu. Laga tampak akan berakhir imbang. Juventus justru bermain gegabah karena menyerang all out. Sassuolo kemudian bisa melancarkan serangan balik maut yang dipungkasi oleh aksi cungkilan bola Lopez yang tak bisa dihalau Perin pada menit ke-95 1-2. Dan gol ini pun jadi penutup laga tersebut. Juventus dipaksa bertukuk lutut oleh Sassuolo dengan skor 1-2.